warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh peserta MPLS untuk tahun ajaran 2021-2022. Baiklah, untuk saat ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang ekskul yang ada di SMK Karisma Nusantara. Untuk ekskul yang ada di SMK Karisma Nusantara itu ada beberapa pilihan yang mungkin bisa diminati oleh kalian. Di antaranya ada Paskibra, kepramukaan, paduan suara untuk mungkin kalian yang mempunyai suara bagus. Ada juga karya ilmiah yang mungkin nanti bisa kalian ikuti, kalian minati. Ini biasanya isinya tentang pembuatan sediaan. Kemudian ada juga palang merah remaja, ada juga futsal. Untuk yang berminat di futsal ini kebanyakan mungkin laki-laki ya, bisa diminati, bisa diikuti. Ada juga yang akustik. Akustik ini untuk mungkin yang bisa alat musik ya. Ini ada beberapa peserta dari ekskul. Ini mungkin gabungan dari beberapa ekskul. Ada yang dari PMR, Paskibra juga, ada dari KIR, akustik juga, paduan suara juga ada ya. Kemudian selanjutnya ini ada ekskul dari Paskibra. Ini ketika latihannya kita sebelum pandemi biasanya kita dilakukan di luar ruangan, tapi ketika pandemi kita latihannya di dalam ruangan. Ini ketika para peserta atau para anggota Paskibra mereka mengikuti lomba kepaskibraan. Kemudian ini ketika anggota Paskibra telah lulus dan ini dilakukan penyematan oleh pembina ekskul Paskibra. Mungkin nanti ketika kalian masuk ke Paskibra, ekskul Paskibra nanti akan ketemu dengan bapak pembina dari Paskibra. Kemudian yang selanjutnya ada ekskul dari kepramukaan. Ini kegiatan yang dilakukan ketika ada acara akreditasi tahun berapa ini, tahun 2016 ya. Kemudian ada acara camping juga, ini diikuti oleh semua anggota kepramukaan. Kemudian ada juga ini kegiatan di akreditasi juga. Jadi setiap ekskul itu nanti akan ditampilkan ketika akreditasi atau ketika ada acara-acara sekolah atau ketika ada acara di yayasan. Mungkin nanti ketika kalian udah masuk dan ikut di beberapa ekskul itu sebenarnya bisa ya, jadi lebih dari satu ekskul yang bisa kalian ikuti, tapi mungkin dengan catatan kalian bisa mengikutinya ya, tapi bisa lebih dari satu ekskul yang bisa kalian ikuti. Kemudian tuh selanjutnya ada ekskul paduan suara. Untuk kalian yang mungkin sudah terbiasa atau dari SMP atau di MTS-nya kalian terbiasa bernyanyi dan pede, suaranya bagus, kalian bisa memilih ekskul salah satunya paduan suara. Ini kalau misalnya paduan suara biasanya itu ada lomba-lomba juga, atau misalnya ketika pensi juga. Ketika pensi biasanya paduan suara itu dilombakan. Nah, ketika ada juara dan ketika hasil dari pensi dan kalian menjadi juara, biasanya paduan suara itu nanti akan ditampilkan ketika ada acara di yayasan yang menaungi sekolah kita ya. Jadi paduan suara itu kalian bisa ikuti di lomba, bisa di luar atau di dalam sekolah kita. Ini seragamnya sebenarnya ini beda-beda ya. Ada yang putih, ada yang merah putih. Itu tergantung kalian mau kesepakatannya seragamnya apa. Mau tidak berseragam juga tidak apa-apa, terserah itu ya. Tapi ini bisa sebagai pilihan untuk kalian yang memiliki bakat di bidang menyanyi, mau itu laki-laki atau perempuan, mau itu solo atau grup. Tapi biasanya paduan suara itu grup ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang suaranya bagus, pede bicara menyanyi sendiri, itu nanti ada di akustik. Ada ekskulnya juga khusus untuk mungkin yang pede dengan suaranya bagus, itu ada di akustik. Kemudian ada ekskul karya ilmiah remaja. Ekskul ini mungkin khusus atau berhubungan dengan kefarmasian. Karena di KIR ini kalian akan belajar membuat sediaan obat. Biasanya di KIR ini kalian membuat obat jamu yang mungkin lebih sederhana. Jadi belum ke obat yang rada rumit. Jadi kalau misalnya kalian punya ide mau bikin obat apa, tapi mungkin hanya tradisional, karena kalau misalnya obatnya udah rada agak modern, mungkin itu akan rada susah. Tapi kalau kalian mau mencoba boleh. Jadi ketika kalian punya ide atau apa, atau misalnya punya temuan atau apapun,
persediaan obat atau apapun kalian bisa salurkan di Karya Ilmiah Remaja. Ini ada beberapa yang sudah jadi, diantaranya ada ekstra kunyit atau jamu kunyit. Nanti ketika kalian kalau sudah nyampe ke sekolah, udah tatap muka, kalian akan melihat produk apa aja nanti yang sudah dihasilkan dari Eskul Kir. Nanti akan dilihat ada beberapa jamu, ada dari kunyit, ada yang juga dari jahe. Nanti kalian lihat sendiri. Nah ini kegiatannya, kalau Kir itu kegiatannya akan selalu indoor karena kita akan menggunakan lab. Jadi akan selalu di lab. Kalaupun misalnya kita tidak di lab, yang Kir kita bisa di dalam kelas ketika kita membuat jamu bisa di kelas. Tidak harus selalu di lab, tapi kalau Kir itu kita menggunakan tempatnya lab. Lab yang kita gunakan untuk peracikan obat. Ya, ini ada beberapa hal yang sedang praktek, ada juga ini yang siswa Kir yang sedang melaksanakan praktikum. Kemudian yang selanjutnya ada palang merah remaja. Jadi ini untuk kalian yang mungkin di SMP-nya sudah ada minat atau sudah terbiasa, kalian bisa mengikuti palang merah remaja. Ini kegiatan ini ketika akreditasi, jadi setiap kegiatan, setiap eskul itu nanti akan ditampilkan ya, akan ditampilkan. Biasanya mereka suka bergabung dari sekian eskul, mereka bergabung semuanya. Jadi tidak ada penampilan satu-satu, ada penampilan semua eskul itu digabung. Jadi penampilannya setiap eskul itu ditonjolkan masing-masing eskulnya, tapi dalam satu settingan, satu galeri ya. Nanti kalian kalau masuk mungkin nanti dijelasin dengan pembinanya seperti apa. Tapi biasanya palang merah remaja itu ada lombanya juga ya. Biasanya itu ada pemberian informasi dari PKM kalau nggak salah. Nanti mungkin lebih jelasnya dengan pembina PMR-nya ya. Selanjutnya ada eskul futsal. Nah ini mungkin biasanya kalau futsal itu kan khusus untuk laki-laki ya, tapi sekarang ini di Karisma juga ada eskul futsal yang diikuti oleh perempuan juga. Jadi kalian kalau yang perempuan yang biasanya ketika SMP ikut futsal bisa mengikuti eskul futsal. Jadi tidak hanya diikuti oleh laki-laki saja, kaum perempuan juga bisa mengikutinya. Ini biasanya ketika latihan eskul itu biasanya di lapangan, ada yang indoor, ada yang outdoor. Itu tergantung pembina eskulnya ketika latihan kalian di mana. Tapi ini tidak hanya terikat oleh kaum laki-laki. Yang suka eskul futsal ketika SMP silakan disalurkan dilanjutkan di eskul futsal di sini ya, boleh. Nanti ikut lomba-lomba juga ada, nanti hubungannya dengan pembina eskul futsalnya ketika ada lomba-lomba. Bisa diikuti oleh kalian. Lumayan ini pesertanya banyak, seragamnya juga ini kayaknya rame. Mungkin nanti kalian bisa mengikuti ya. Kalau mau ganti silahkan. Itu tergantung angkatannya. Biasanya seragamnya tergantung angkatan. Kemudian ini ada eskul akustik. Akustik mungkin ini khusus untuk yang suaranya bagus seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ibu bilang bahwa kalau ada yang pede suaranya bagus, kalian bisa menyalurkan ke akustik, atau misalnya bisa menggunakan alat musik, kalian bisa salurkan di akustik. Itu rata-rata mereka berjumlah 5 atau 6, itu tergantung kapasitas, tergantung banyaknya anggota. Biasanya suka ada lomba juga, tahun kemarin ada lomba di Alisan, mereka juga ikut juga. Kalau kalian ada yang berminat silahkan masuk ke situ. Mungkin dari sekarang kalian tinggal pilih-pilih kalian minatnya kemana, mau eskul mana, tinggal dilihat-lihat, ditanya-tanya. Karena kalau di sini mungkin tidak terlalu jelas ya. Mungkin ketika kalian sudah bisa tatap muka, kalian bisa lebih jelas seperti apa dari eskul di Karisma ini. Mungkin untuk hari ini tentang materi eskul di SMK Karisma dicukupkan sekian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karisma unggul, karisma budaya syahid.